Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ali Zulfikar Alikam dari kelas 5A Pendidikan Biologi UIN Sunan Gunung Jati Bandung dengan NIM 118206012. Nah, di sini saya akan mencoba menjelaskan mengenai struktur, fungsi, dan juga metabolisme dari asam nukleat. Seperti yang sudah kita ketahui, asam nukleat merupakan salah satu molekul biokimia yang sejajar dengan karbohidrat, protein, dan juga lemak. Asam nukleat sendiri adalah bagian dari RNA atau asam ribonukleat dan juga DNA asam deoksiribonukleat, di mana kedua jenis asam itu mengandung karbon, oksigen, nitrogen, hidrogen, bahkan ada fosfor di dalamnya. Dan ternyata meskipun semua jenis senyawa biokimia mengandung unsur karbon, oksigen, hidrogen, dan juga protein, namun hanya asam nukleat satu-satunya senyawa yang mengandung unsur fosfor. Sementara untuk struktur dari asam nukleat ini terdiri dari ada basa, gula, senyawa basa, gula, dan juga fosfat. Nah, di sini terdapat juga ikatan-ikatan dari oksigen, ikatan dari fosfat, dan juga gula. Karbon, ikatan atom karbon, oksigen, fosfat, dan juga gula. Nah, untuk fungsi-fungsi dari asam nukleat sendiri yaitu ada yang pertama menyimpan informasi genetik, yaitu fungsi nukleat yang pertama adalah menyimpan informasi genetik. Selain itu, asam nukleat juga akan mentransfer kepada keturunan sehingga kandungan mineral fosfor yang ada dalam asam nukleat akan membantu Anda dalam menjaga genetik dalam sel-sel tubuh. Dengan demikian, tubuh akan terhindar dari segala serangan macam penyakit seperti kita ketahui bahwa fosfor merupakan salah satu mineral yang sangat dibutuhkan oleh tubuh dalam hal pengembangan dalam organ-organ tertentu seperti gigi dan juga tulang. Selain itu, dibutuhkan oleh tubuh dalam hal kognitif dalam hal perkembangan otak. Nah, untuk fungsi yang kedua yaitu menggunakan informasi genetik. Fungsi fosfor selanjutnya yaitu menggunakan informasi genetik dalam proses pembentukan protein baru. Seperti kita ketahui bahwa protein merupakan nutrisi yang sangat penting untuk tubuh kita. Tubuh memerlukan protein untuk mendukung semua kerja organ dengan baik. Selain itu, protein juga baik untuk perkembangan otak, terutama untuk meningkatkan kemampuan kognitif dan juga untuk yang lain-lainnya. Kemudian untuk fungsi asam nukleat yang ketiga yaitu untuk tempat informasi genetik dalam sel. Fungsi asam nukleat selanjutnya yaitu menyimpan informasi genetik dalam sel. Dengan adanya penyimpanan genetik yang baik, hal itu akan mendukung dalam pembentukan sel-sel baru di dalam dan akan menggantikannya dengan sel lama dengan sel baru. Dalam tubuh tertimbun sel telah mati. Jika sel mati tersebut tidak segera diperbaharui dengan sel yang pengganti atau sel baru, maka akan menumpuk menjadi racun. Nah, hal itu akan meningkatkan resiko tumbuhnya virus yang menjadi penyakit. Kemudian untuk fungsi asam nukleat yang keempat yaitu ada mengontrol sintesis rRNA dalam sel fungsi dalam sel. Nah, untuk asam nukleat mengandung unsur DNA yang akan mengontrol fungsi tersebut. Hal ini memungkinkan untuk membantu dalam proses pembentukan sel baru dalam tubuh, sehingga sel mati akan diperbaharui dengan adanya sel baru, jadi tidak akan sampai mengendap menjadi racun yang berpotensi menjadi virus penyakit dalam tubuh. Selanjutnya, untuk fungsi yang ke 5 yaitu ada pembentukan protein dalam sel. Fungsi asam nukleat selanjutnya adalah untuk membentuk pembentukan protein dalam sel. Protein, seperti yang sudah kita ketahui, protein merupakan yang sangat dibutuhkan oleh tubuh kita untuk membantu organ dalam tubuh bekerja dengan baik. Sehingga dengan protein dalam sel itu memungkinkan untuk tubuh dapat tercukupi dengan asupan protein yang dibutuhkan. Kemudian disarankan untuk mencukupi protein dengan mengonsumsi makanan yang mengandung asupan asam nukleat. Nah, untuk fungsi yang selanjutnya itu menentukan protein yang disintesis. Nah, proses tersebut dapat berjalan
Proses menentukan protein dengan yang sintesis, proses tersebut dapat berjalan dengan urutan basa nitrogen yang ada dalam tulang punggung DNA. Inilah yang akan berperan untuk menentukan protein yang sintesis sehingga asupan protein sintesis dapat tercukupi dengan baik di dalam tubuh. Nah, untuk fungsi yang selanjutnya, yang ketujuh, yaitu ada mengarahkan proses sintesis protein. Fungsi asam nukleat selanjutnya adalah untuk mengarahkan proses sintesis protein. Fungsi ini akan dimainkan oleh RNA atau ribonukleotida yang terkandung dalam asam nukleat. Setelah asam nukleat menentukan protein sintesis, asam nukleat juga akan mengarahkan asam nukleat sampai pada organ yang membutuhkan protein sintesis. Kondisi ini akan membantu asupan protein protein sintesis yang dibutuhkan oleh tubuh. Disarankan untuk mengonsumsi makanan yang mengandung proses sintesis agar proses sintesis dapat sampai pada organ yang membutuhkan protein tersebut. Kemudian mengambil proses genetik dari RNA. Nah, untuk fungsi yang satu ini, yaitu asam nukleat yang merupakan senyawa yang mengandung RNA yang akan menyampaikan pesan genetik yang sangat dibutuhkan oleh sel tubuh untuk dapat bekerja, sehingga kondisi ini akan memungkinkan sel tubuh dapat bekerja dengan baik. Nah, untuk fungsi yang terakhir yaitu mengaktifkan asam amino. Fungsi ini berarti untuk mengaktifkan asam amino yang dibutuhkan oleh tubuh. Seperti kita ketahui bahwa tubuh memerlukan asupan asam amino yang baik untuk organ dapat bekerja dengan baik. Nah, itulah fungsi-fungsinya. Selanjutnya, seperti kita ketahui bahwa asam nukleat dalam sel terbagi menjadi dua jenis, yaitu ada DNA atau deoksiribonukleat asid atau asam deoksiribonukleat, dan juga ada RNA yaitu ribonukleat asid atau asam ribonukleat. Baik DNA maupun RNA berupa anion pada umumnya, terikat oleh protein dan bersifat basa. Misalnya DNA dalam inti sel terikat pada histon. Senyawa gabungan antara protein dan asam nukleat disebut nukleoprotein. Molekul asam nukleat ini merupakan polimer seperti protein, tetapi unit penyusunannya merupakan nukleotida. Salah satu contoh nukleotida asam nukleat bebas adalah ATP yang berfungsi sebagai pembawa energi. Nah, untuk deoksiribonukleat asid merupakan komponen penyusun kehidupan. Zat inilah yang membuat lebah adalah seekor lebah dan kanguru adalah seekor kanguru. Nah, DNA adalah apa yang membuat tiap-tiap individual atau apapun jenis dan spesiesnya unik. DNA terdapat pada semua organisme hidup, dari mulai bakteri terkecil sampai ikan paus raksasa. Molekul ini tidak hanya menentukan sifat fisik seperti warna rambut dan warna mata, tetapi juga memungkinkan penyakit yang dimilikinya. DNA adalah material pembawa sifat yang dapat ditemukan pada sel. Ia menyediakan instruksi untuk membuat, menjaga, dan mengatur kerja sel dan organisme. Asam ini adalah polimer yang terdiri atas molekul-molekul deoksiribonukleotida yang terikat satu sama lain sehingga membentuk polinukleotida yang panjang. Molekul DNA yang panjang ini terbentuk oleh ikatan antara atom C nomor 3 dengan atom C nomor 5 pada molekul deoksiribosa dengan perantaraan gugus fosfat. Secara kimia, DNA mengandung karakteristik atau sifat yang sebagai berikut, yaitu ada yang pertama, memiliki gugus gula deoksiribosa, basa nitrogennya guanin, sitosin, timin, dan juga adenin. Memiliki rantai heliks ganda antiparalel. Kandungan basa nitrogen antara kedua rantai sama banyak dan berpasangan. Nah, selanjutnya untuk asam ribonukleat merupakan salah satu polimer yang terdiri atas molekul-molekul ribonukleotida seperti DNA. Asam ribonukleat ini terbentuk oleh adanya ikatan antara atom C nomor 3 dengan atom C nomor 5 pada molekul ribosa dengan perantaraan gugus fosfat. Meskipun banyak persamaannya dengan DNA, RNA mempunyai beberapa perbedaan dengan DNA, yaitu perbedaan-perbedaannya. Bagian pentosa RNA merupakan ribosa, sedangkan bagian pentosa DNA merupakan deoksiribosa.
Nah, kemudian perbedaan yang kedua, bentuk molekul DNA adalah heliks ganda, sementara bentuk molekul RNA bukan heliks ganda tetapi berupa rantai tunggal yang terlipat sehingga menyerupai rantai ganda. Kemudian yang ketiga, RNA mengandung basa adenin, guanin, dan sitosin seperti DNA, tetapi tidak mengandung timin. Sebagai gantinya, RNA mengandung urasil. Dengan demikian, bagian basa pirimidin RNA berbeda dengan bagian basa pirimidin DNA. Kemudian yang keempat, yang terakhir, jumlah guanin merupakan molekul RNA tidak perlu sama dengan sitosin. Demikian pula jumlah adenin yang tidak harus sama dengan urasil. Nah, selanjutnya masuk ke proses metabolisme dari asam nukleat. Nah, dalam materi metabolisme seperti kita ketahui terdapat dua cara, yaitu ada anabolisme dan juga katabolisme. Nah, dalam anabolisme nukleotida terdapat biosintesis dari nukleotida purin dan juga biosintesis nukleotida pirimidin. Nah, untuk biosintesis nukleotida purin terdiri atas AMP atau adenosin monofosfat dan GMP atau guanosin monofosfat, di mana AMP merupakan ester dari asam fosfat dan nukleosida yang disebut adenosin. AMP terdiri dari gugus fosfat, gula ribosa, dan adenin nukleobasa. Adapun GMP merupakan ester dari asam fosfat dengan nukleosida guanosin. GMP terdiri dari gugus fosfat yaitu pada pentosa ribosa dan guanin nukleobasa. Karena itulah disebut monofosfat ribonukleosida. AMP dan juga ADP disintesis dari IMP atau inosin monofosfat. Nah, dalam reaksi ini terjadi pembentukan IMP atau inosin monofosfat yang disintesis melalui jalur de novo dengan menggunakan ribosa 5-fosfat dan juga enzim PRPP. Sintesis menghasilkan di mana sintesis menghasilkan fosforibosa 1 pirofosfat atau PRPP. Nah, selanjutnya reaksi yang terjadi dalam sintesis ini yaitu konversi IMP menjadi AMP dan juga GMP, di mana IMP akan dikonversi menjadi baik AMP atau GMP oleh jalur berbeda. IMP dikonversi menjadi AMP dengan mereaksikan IMP dengan asam amino atau asparat dan fumarat. Adapun IMP yang dikonversikan menjadi GMP dengan menggunakan asam amino glutamin dan juga glutamat. Nah, berikut adalah gambar dari reaksi pembentukan AMP dari IMP dan juga GMP dari IMP. Selanjutnya masuk ke biosintesis nukleotida pirimidin. Nah, untuk biosintesis nukleotida pirimidin ini terdiri atas UMP, uridin monofosfat, kemudian CTP, citidin monofosfat, dan juga TMP atau timidin monofosfat. Sintesis nukleotida pirimidin dimulai dari pembentukan karbamol, fosfat, dan glutamat dan glutamin. Selanjutnya, karbamol fosfat ini yang akan diubah menjadi UMP, CTP, dan juga TMP. Karbamol fosfat bereaksi dengan asparat membentuk senyawa orotat. Senyawa orotat ini selanjutnya bergabung dengan PPRP dari sintesis nukleotida purin yang menghasilkan oritidin monofosfat, dan reaksi lebih lanjutnya akan menghasilkan uridin monofosfat UMP. Untuk menghasilkan CTP, UMP diubah terlebih dahulu menjadi UTP dan kemudian direaksikan dengan glutamin hingga menghasilkan CTP dan glutamat. Adapun pembentukan TMP dilakukan oleh enzim timidilate sintesis sehingga UMP terkonversi menjadi TMP. Nah, berikut ini yang merupakan reaksi-reaksi dari pembentukan karbonil fosfat, kemudian pembentukan senyawa orotat, reaksi pembentukan UMP, reaksi pembentukan CTP, dan juga reaksi pembentukan TMP. Selanjutnya masuk ke materi katabolisme asam nukleat. Nah,
Dalam katabolisme asam nukleat, yaitu terjadi reaksi penguraian senyawa kompleks menjadi senyawa yang lebih sederhana dengan bantuan enzim. Tahapan katabolisme asam nukleat berturut-turut menjadi nukleotida, nukleosida, purin, pirimidin, dan juga asam urat. Nah, untuk katabolisme asam nukleat menjadi nukleotida terjadi karena asam-asam nukleat terdapat pada jaringan tubuh sebagai nukleoprotein. Nukleoprotein ini dalam pencernaan akan dipecah jadi molekul yang lebih kecil, yaitu asam nukleat dan protein. Asam nukleat dan protein selanjutnya terpisah ke jalur metabolisme masing-masing. Asam nukleat yang tersusun atas monomer-monomer berupa nukleotida dipecah sehingga menghasilkan nukleotida. Nah, selanjutnya untuk katabolisme nukleotida menjadi nukleosida terjadi ketika nukleosida merupakan sebutan dari nukleotida tanpa gugus fosfat. Dengan demikian, nukleosida tersusun dari gula ribosa atau deoksiribosa dan basa nitrogen. Nah, untuk tahapan penguraian nukleosida menjadi nukleosida yaitu di dalam usus halus terjadi pemutusan ikatan fosfodiester oleh endonuklease atau pankreas menghasilkan oligonukleotida. Oligonukleotida ini dipecah lebih lanjut oleh fosfodiesterase menghasilkan monofosfat. Kemudian dipecah lebih lanjut oleh nukleodase menghasilkan nukleosida dan juga ortofosfat. Nukleosida yang terbentuk adalah sitidin, uridin, adenosin, dan guanosin. Nah, selanjutnya untuk katabolisme purin menjadi asam urat terjadi ketika nukleosida purin yang dihasilkan dari degradasi nukleosida akan terdegradasi lebih lanjut menghasilkan asam urat yang selanjutnya diekskresikan dalam urin. Proses pembentukan asam urat dapat melalui dua jalur, di mana yang pertama yaitu tahap penguraian nukleosida purin menjadi asam urat dimulai dari proses deaminase adenosin menjadi inosin, kemudian membelah membentuk hiposantin. Hiposantin ini dioksidasi menjadi santin dan selanjutnya santin diubah menjadi asam urat. Kemudian tahap kedua yaitu dimulai dengan guanosin, di mana guanosin diubah menjadi guanin, selanjutnya dideaminasi menghasilkan santin. Langkah selanjutnya kemudian santin dioksidasi menjadi asam urat, kemudian reaksi penguraian nukleosida menjadi asam urat. Inilah reaksi-reaksinya, gambar dari reaksi-reaksinya. Nah, selanjutnya untuk katabolisme pirimidin. Pada katabolisme pirimidin terjadi reaksi-reaksi di mana ada dua reaksi, yaitu pertama reaksi mengkonversi sitidin mengubahnya menjadi uridin oleh enzim sitidin deaminase. Nah, ini dia gambarnya. Dan juga yang kedua yaitu reaksi fosforilasi deoksitimidin menjadi timin dan deoksiribase 1-fosfat. Berikut adalah gambar reaksinya. Nah, mungkin itu saja penjelasan saya mengenai materi struktur, fungsi, dan juga metabolisme asam nukleat. Terima kasih telah menyaksikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.